Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 3, kita menginjak sekarang ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, di sini ada Beni bercerita di depan teman-temannya. Hari ini Beni ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Beni terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan kedelai. Kok kedelai? Keledai maksudnya. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Ya. Nah, dilanjut, apakah kalian ingin tahu ceritanya apa yang diceritakan oleh Beni tadi? Kita baca dongengnya di dalam hati yuk. Judulnya adalah Kuda dan Keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya adalah Aesop. Kita baca bareng-barang dalam hati, oke? Malang ini, udah beres bacanya ya. Kebetulan ada di buku ya, di buku tema silahkan kalian baca aja, di dalam hati tapi ya, nggak boleh teriak-teriak. Dari bacaan tadi, lalu kita harus bisa menyusun kata-kata, sehingga kalau kata-kata di bawah ini disusun dengan benar, akan terbentuk pesan moral. Kasih tahu apa jangan ya? Nggak mau ngasih tahu lah. Bantulah orang, wih jangan kasih tahu ah. Nah, di sini ada kotak untuk isi jawabannya. Silakan apakah gurunya mau memberikan tugas, menyusun kata-kata ini? Tergantung gurunya ya. Lalu di sini berkreasi, di sini membuat cerita bergambar tentang kuda dan keledai tadi yang dibacakan oleh Beni ceritanya. Di sini ada 4 kotak yang harus diisi dengan cerita bergambar. Lanjut. Di sini jangan hanya menyimak, tapi juga kalian harus belajar menulis juga. Tapi udah pada pinter ya menulis. Nah, di sini ada 2 teman pulang sekolah. Kita bacakan. Beni dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Beni menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut karena ia geli pada bulu kucing katanya. Siapa yang punya kucing? Oke. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya di sini kan ada Edo sama Beni ya. Kalau Beni nggak merasa geli terhadap kucing, sedangkan Edo merasa geli. Nah, jadi sifat orang itu ternyata beda-beda. Jadi jangankan sama orang lain, dalam satu keluarga pun pastilah berbeda-beda. Begitupun dengan tetangga. Lanjut di sini dari bacaan tadi, di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Nama tetangga kira-kira siapa ya? Apakah Bu Dasih tetangganya? Atau Pak Rustandi? Atau Bu Mutia? Wah, banyak lagi deh. Nah, di sini ada berbagai macam sifat-sifat tetangga kalian. Ada yang menjadi penolong, ada yang dermawan, ada yang ramah, ada yang penyayang binatang, ada yang lucu. Kalau yang lucu pasti siapa ya? Pak Rustandi apa Pudasi? Ya, tapi baik-baik semuanya. Oke, lanjut. Di sini ada yang sedang berkumpul asik nih. Ngopi apa-apa nih. Ceritanya lagi liburan ke rumah nenek. Saat liburan, Beni dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan seperti bebek, ayam, dan kambing. Wih, banyak ya, padahal ada 3. Ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa penduduk desa tempat tinggal nenek, maksudnya banyak yang memiliki hewan ternak. Beni dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Beni memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Kira-kira masalah apa ya yang dihadapi Beni?
Kita bantu Benny yuk untuk menyelesaikan permasalahannya. Oh, ternyata ini toh permasalahannya. Di sini ada nomor 1 yang bagian A, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Ada 6 nih, di peternakan itu 6 kandang. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Satu kandang isinya 10. Nah, kalau 2 kandang isinya berarti 20. Kalau 3 kandang 30. Kalau 6 kandang berapa puluh tuh? Nah, terus yang B-nya, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, kalau misalnya isi domba tadi ada berapa tuh? 6 kali 10. Nah, sekarang justru kandangnya ada 10. Berarti ada berapa domba di dalam satu kandang? Yang C yaitu tadi ya dibalikin. Oke, lanjut ke nomor 2. Bagian A-nya, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Berarti 9 dikali 8. Kalau satu kandang ada 8 sapi, berarti 2 kandang itu ada 16 sapi. Nah, kalau 9 kandang ada berapa sapi ya kira-kira? Nah, terus yang B-nya, ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Dibalikin lagi ya, kayak tadi. Nah, seperti ini. Jadi titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik kali titik-titik. Tinggal balikin ya. Soal yang ketiga, Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada setiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? 10 kali 8. Oke, dilanjut ya. Ini pertanyaannya semuanya ada di buku tema. Nah, yang ketiga adalah Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada cucu-cucunya. Cucu Nenek Udin itu ada berapa sih? Ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, satu cucu, misalkan ada yang namanya Tania cucunya, dapat 4 telur. Ada yang namanya Bokir, 4 telur juga. Nah, kalau cucunya ada 6, berarti ada berapa telur semuanya? Kalau yang B, yaitu dibalikin dari yang bagian A. Nah, ini seperti ini contohnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.